Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Microsoft Mathematics Project atau MMP. Model Microsoft Mathematics Project MMP yaitu adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa pada latihan take control atau meliputi review, pengembangan kerja komparatif, kerja mandiri, dan PR guna mendapatkan peningkatan belajar yang tinggi. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Microsoft Mathematics. 1. Yaitu review. Pada tahap ini, guru dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercakup pada pembelajaran yang lalu. Yang ditinjau adalah PR, mencontek, dan membuat perkiraan. 2. Pengembangan. Pada tahap ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep matematik terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan pembelajaran yang memiliki aspirasi atau tentang sasaran pelajaran. 3. Kerja komparatif. Pada tahap ini, siswa diminta merespon satu rangkaian soal sambil guru mengamati kalau terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol ini, respon setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru dan siswa. 4. Kerja mandiri atau set work. Pada tahap ini, penugasan atau homework. Pada tahap ini diberi pekerjaan rumah atau homework kepada siswa agar siswa juga belajar di rumah, dan pekerjaan rumah harus memuat beberapa soal review. Kelebihan MMP yaitu model pembelajaran Microsoft Mathematics Project atau MMP banyak memiliki kelebihan, diantaranya siswa diberikan banyak latihan soal sehingga terambil dalam pengerjaan berbagai macam soal. Latihan soal tersebut diantaranya adalah lembar kerja siswa atau latihan kelompok dan tugas rumah atau PR. Selain itu, banyak materi bisa tersampaikan kepada siswa karena tidak memakan banyak waktu, artinya menggunakan waktu relatif lebih ketat. Melatih kerjasama antara siswa pada langkah kerja komparatif. Mengerjakan lembar kerja secara berkelompok akan membuat siswa saling membantu kesulitan masing-masing dan saling bertukar pikiran. Kekurangan MMP, anak mudah jenuh karena banyak latihan soal. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif adalah suatu jenis belajar kelompok dengan kekhususan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelompok terdiri atau anggota heterogen, misalnya kemampuan, jenis, kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, ada ketergantungan yang positif di antara anggota kelompok, karena setiap anggota kelompok bertanggung jawab melakukan tugas kelompoknya dan akan diberi tugas individu. Yang ketiga adalah kepemimpinan dipegang bersama, tetapi ada pembagian tugas selain kepemimpinan. Yang keempat, guru mengamati kerja kelompok dan melakukan intervensi bila perlu. Yang kelima, setiap anggota kelompok harus siap menyajikan hasil kerja kelompok mereka. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan belajar kooperatif. Yang pertama, circle of learning. Yang kedua, grup penyelidikan. Yang ketiga, jigsaw. Yang keempat, grup pro-op. Yang kelima, numbered herd together. Dan yang terakhir adalah team assisted atau accelerated intrusion. Saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pembelajaran matematika realistik atau realistic mathematical education, yaitu suatu konsep yang berusaha membantu siswa untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan keadaan atau situasi dunia nyata siswa, dan mendorong untuk
menghubungkan pengetahuan yang sudah didapatkan siswa dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pembelajaran matematika realistik. Yang pertama adalah prinsip aktivitas. Prinsip ini menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan mempelajari matematika yang baik adalah dengan melakukannya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah prinsip realitas. Prinsip ini menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan matematika berangkat dari dunia nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, prinsip penjenjangan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemahaman anak dalam memahami matematika itu melalui jenjang, yaitu dengan penemuan penyelesaian kontekstual secara informal ke skematis. Kemudian, yang keempat adalah prinsip jalinan. Dalam hal ini, matematika diajarkan di sekolah tidak dibagi menjadi beberapa aspek, tapi matematika menjadikan satu. Kemudian yang kelima adalah prinsip interaksi, bahwa matematika ini adalah aktivitas sosial. Dan yang keenam adalah prinsip bimbingan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika, siswa membutuhkan bimbingan dari guru. Langkah-langkah pembelajaran matematika realistis. Yang pertama adalah memahami masalah kontekstual. Guru memberikan soal dan siswa memahami soal tersebut. Yang kedua, menjelaskan masalah. Dalam hal ini guru memperjelas soal apabila ada bahasa yang kurang dipahami oleh siswa. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Dalam hal ini siswa secara individu menyelesaikan soal-soal sesuai dengan rumus yang mereka ketahui. Dan yang keempat adalah membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari masing-masing, sehingga setelah mengerjakan anak-anak bisa mengetahui kesalahannya. Yang kelima adalah menyimpulkan. Dalam hal ini guru memberikan rangkuman atau kesimpulan terkait dengan materi yang sudah mereka dapatkan dan soal yang sudah mereka selesaikan. Menurut Hadi, langkah pembelajaran matematika realistik ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini Siswa mendapatkan stimulus dari guru terkait dengan masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan keadaan real siswa gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Dalam hal ini siswa tidak hanya tahu terkait dengan jawabannya, tetapi siswa bisa menyampaikan kenapa mendapat jawaban itu gitu. Yang ketiga adalah penutup. Dalam hal ini guru merefleksikan apa yang sudah didapatkan oleh siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan pembelajaran matematika realistis. Jadi kan soal itu dibuat mendekati kehidupan nyata gitu, pendekatannya yang secara real. Salah contohnya pada soal kelas 2 di tema 3. Soalnya berbunyi seperti ini. Siti mendapatkan uang dari ibu 5.000. Ia membeli buku seharga 2.000. Tentukan berapa uang kembalian yang didapat oleh Siti dan berapa uang pecahan yang mungkin didapatkan Siti. Nah, dalam hal ini kan kalau diberi kan otomatis kita memiliki uang 5.000. Kemudian karena untuk membeli berarti uang kita kan berkurang. Membeli bukunya seharga 2.000. Maka 5.000 dikurangi 2.000. Hasilnya adalah 3.000. Uang kembalian Siti tinggal 3.000. Uang pecahan yang mungkin didapat oleh Siti kalau 3.000 kan berarti bisa 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000, bisa juga 2.000 tambah 1.000. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini yang secara real dan mudah dipahami oleh siswa. Ini untuk mempermudah penjumlahan dan pengurangan yang bisa dipahami secara langsung oleh siswa. Karena pendekatan ini berhubungan dengan dunia nyata siswa gitu. Terima kasih.